Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Bijaksana Abadi, NPM 18403020008. Di sini saya akan memberikan sebuah video simulasi terkait pemenuhan tugas mata kuliah rekayasa internet dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Adapun di video ini yaitu terkait tentang simulasi IoT sederhana. Dan untuk rangkaian di sini saya akan menggunakan beberapa komponen, yaitu komponen di sini bisa terlihat yaitu ada smart device. Nah, untuk smart device di sini kita bisa ambil di end device, lalu di bagian smart device. Nah, untuk cell towernya kita bisa gunakan di network device, lalu kita ke bagian sini yaitu ada cell tower. Untuk central office server ada di sini. Router di sini kita ambil dari sini, yaitu ada router, PT router. Lalu di bagian sini ada server. Untuk server kita ambil di end device, ada di sini. Lalu di home gateway. Nah, home gateway itu tadi tempat yang tadi, yaitu di bagian sini. Nah, di sini ada home gateway. Nah, untuk selanjutnya itu yaitu melakukan jaringan di sini kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, untuk menggunakan penghubungannya kita bisa menggunakan ini. Kita tinggal drag dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, lalu dari sini ke sini, dari router ini ke server ini juga. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan pengaturan IP address dari ke semua alat di sini. Nah, untuk bagian pertama itu di sini IP address yang pertama di sini kita gunakan yang kita perhatikan hubungan antara yang bagian router dan server. Nah, untuk router dan server ini dia akan menggunakan hubungan koneksi yaitu FA10 dan FA0. Nah, untuk di sini kita atur di config-nya FA10. Nah, di sini saya menggunakan 192.168.1.1 dan jangan lupa di sini port statusnya kita on-kan dengan subnet max-nya seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita di sini perhatikan di pengaturan servernya. Nah, untuk servernya di sini kita atur di bagian default gateway-nya dan DNS servernya. Nah, untuk default gateway-nya kita masukkan IP address router tadi yang terhubung dengan server, lalu di DNS server-nya kita akan masukkan alamat DNS yang akan kita gunakan, alamat server. Nah, untuk alamat servernya di sini saya menggunakan 1.254. Nah, di pas Ethernet 0 di sini kita atur juga portnya kita on-kan, lalu di bagian sini IP address-nya kita atur tentang masukkan IP DNS server tadi yaitu 192.168.1.254. Lalu di subnetnya kita masukkan yang tadi sama. Nah, selanjutnya kita masuk di service-nya. Untuk service di sini kita akan di bagian server, di bagian DNS-nya kita akan on-kan. Lalu masukkan bagian di sini kita masukkan IP address DNS server kita, lalu kita masukkan alamatnya. Nah, untuk alamatnya sini saya menggunakan www.rumahku.com. Lalu di bagian sini ada IoT. Nah, IoT di sini kita on-kan. Nah, untuk yang selanjutnya kita perhatikan hubungan antara router ini dan central office. Nah, di sini kita atur juga IP address-nya. Kita perhatikan hubungan yang di sini dia terhubung di port yang mana. Mohon maaf. Nah, di sini ada port FA00. Nah, di sini kita atur di FA0-nya. Nah, untuk FA00 di sini saya menggunakan 2.1 192.168.2.1 dan untuk portnya jangan lupa di on-kan. Lalu di bagian central office-nya di bagian di backbone-nya. Nah, untuk backbone-nya kita masukkan static, lalu masukkan IP address-nya. Karena di routernya itu 2.1, maka di bagian central office-nya kita masuk 2.2. Subnet max-nya sama yaitu 255.255.255.0. Lalu di default gateway-nya kita masukkan IP address dari router tadi yang terhubung yaitu 2.1. Dan untuk DNS server-nya kita masukkan alamat DNS server kita yaitu 1.254. Untuk cell tower-nya ini sudah kita biarkan saja. Lalu yang selanjutnya kita mengatur IP address yang terhubung antara router ini dan router 1 dan router 2. Nah, di sini kita perhatikan hubungnya ada di serial 2/0. Nah, di sini ada serial 2/0. Nah, jangan lupa portnya di on-kan. Lalu kita atur IP address-nya. Di sini saya menggunakan 192.168.3.1 di bagian router pertama. Nah, untuk router kedua kita juga atur di sini ya di bagian config di bagian serial 2/0-nya. 2/0-nya di sini portnya kita on-kan. Lalu di bagian IP address-nya kita masukkan 3.2 dengan IP subnetmax-nya sama. Nah, jika sudah
Maka yang selanjutnya kita akan mengatur IP address yang antara router 2 dengan home gateway. Di sini kita bisa atur di bagian, kita perhatikan dulu hubungnya di sini, yaitu di bagian FA00 dan juga di 00. Di sini di FA00 portnya di on kan, lalu kita atur IP address-nya. Di sini IP address yang saya gunakan yaitu 192.168.1. Dan untuk di bagian home gateway-nya kita menggunakan di bagian config, lalu diatur di internetnya. Nah, untuk internetnya kita masukkan di 192.168.4.2 dengan subnet max-nya sama. Dengan default gateway-nya itu kita masukkan IP address router tadi yang terhubung dengan home gateway, lalu DNS server ini kita masukkan alamat DNS server kita yaitu 192.168.1.254. Nah, yang selanjutnya kita di LAN. Nah, untuk LAN ini saya menggunakan alamatnya itu 192.168.10.1. Untuk wireless di sini juga bisa diubah. Nah, di sini saya menggunakan SSID-nya itu berupa rumahku, passwordnya. Ini semacam password. Kita akan gunakan untuk menghubungkan alat-alat yang ada di sini terhadap home gateway. Nah, di home gateway yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya kita mengatur untuk routingnya. Nah, di sini routingnya saya menggunakan routing dinamis. Untuk routing dinamis di sini yaitu di bagian RIP-nya. Dan di sini di RIP kita masukkan routingnya. Untuk routing di sini kita masukkan alamat IP network yang kita gunakan yang terhubung dengan router di sini. Nah, untuk IP network tadi di sini kita menggunakan 1.1. Di sini kita menggunakan untuk yang bagian terhubung dengan server kita menggunakan 1.1, yang terhubung dengan central office kita gunakan 2.1, dan untuk di bagian router di sini kita menggunakan 3.1. Untuk itu kita masukkan IP networknya. Untuk IP networknya maka semuanya dimasukkan ke titik 0, yaitu 192.168.1.0 dan selanjutnya itu 192.168.2.0 yang terhubung tadi, lalu yang 192.168.3.0. Nah, ini untuk pengaturan router yang pertama. Lalu untuk pengaturan router yang kedua, kita perhatikan hubungannya. Hubungannya di sini yaitu terhubung dengan router pertama. Yang untuk jaringan networknya di sini menggunakan IP address yaitu 3.0, dan di sini kita menggunakan IP address di sini tadi untuk di sini yaitu 4.1 dan di sini 4.2, berarti networknya yaitu 4.0. Nah, kita masukkan di RIP, lalu di sini kita masukkan addressnya yaitu IP networknya yaitu di bagian 3.0 dan bagian 4.0. Dan ini jika sudah selesai, maka selanjutnya kita bisa mencoba apakah ini jaringan ini sudah saling terhubung. Nah, untuk mencobanya kita menggunakan smartphone ini. Kita masuk ke desktop, lalu kita masukkan di web browsernya. Untuk yang pertama kita masukkan IP address dari DNS servernya yaitu 192.168.1.254. Nah, jika sudah berhasil maka dia akan tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk ingin masuk kita tinggal masukkan passwordnya yaitu admin, lalu admin. Nah, di sini saya sudah menghubungkan beberapa alat. Nah, tentu saja nanti kita akan bahas untuk selanjutnya ini akan saya bahas. Untuk sebelum itu kita logout dulu. Nah, untuk logout di sini selanjutnya kita masukkan ke alamat DNS server kita yaitu www.rumahku.com. Nah, di sini kita masukkan DNS server, maka tampilan juga akan sama. Dan di sini kita bisa login juga yaitu admin. Nah, di sini juga kita bisa mengaksesnya menggunakan DNS server. Lalu yang selanjutnya kita bisa mengaksesnya menggunakan di bagian desktop sini ada namanya IoT monitoring. Nah, IoT monitoring ini kita tinggal masukkan alamat IoT-nya. Untuk IoT address-nya kita masukkan alamat DNS server kita yaitu 1.254 dengan passwordnya admin. Nah, di sini juga kita bisa login. Nah, di sini sudah bisa ada tampilan alat-alatnya, peralatan yang terhubung dengan home gateway. Adapun cara menghubungkannya, kita bisa lihat di sini saya ada alat yang belum saya hubungkan dengan home gateway di sini. Dan di sini kita bisa lihat tampilannya, di sini ada pintu 2 dan di sini ada pintu garasi, dan di sini pintu 2 dan ada garasi. Nah, di sini saya coba menghubungkan. Untuk menghubungkan di sini kita masuk di bagian advance, lalu di IO config kita atur di IoT di sini. Untuk network komputernya kita masuk gunakan yang di sini. Lalu di bagian config. Nah, untuk config di sini kita masukkan pertama di wireless. Untuk wireless di sini kita masukkan tadi password yang ada di home gateway yaitu rumahku. Nah, jika sudah maka tampilannya nanti di sini akan terhubung. Nah, kita coba tutup. Maka di sini sudah ada terlihat bahwa yang bagian pintu 2 ini sudah terhubung dengan home gateway-nya. Dan untuk kita coba lagi, di sini di config-nya kita atur di bagian bawahnya. Nah, di sini sudah tampak bahwa
di sini sudah muncul IP-nya. Kita menggunakan DHCP. Untuk default gateway-nya itu tadi ada yang IP LAN kita yaitu 10.1 dengan DNS server kita yaitu 1.254. Nah, di sini kita atur di bagian sini di IoT servernya. Untuk ini kita gunakan remote server, lalu server address-nya kita masukkan tadi yaitu 192.168.1.254 dengan username-nya admin, lalu di password-nya kita masukkan juga admin. Nah, lalu kita tekan connect. Nah, dia di sini connecting dan jika berhasil connect maka dia akan di sini tulisannya akan refresh. Dan selanjutnya kita yang di sini tadi ada pintu 2, dia belum terhubung, sekarang kita coba akses. Untuk aksesnya kita bukalah dari sini, kita bisa mau buka lewat web browser atau apa, kita ketik alamat IP-nya, lalu kita loginnya admin. Nah, di sini sudah kita bisa lihat ada masuk pintu 2, kita bisa mengaturnya. Dan di sini kita bisa mengunci. Nah, ini kunci warna merah, untuk membuka kita bisa buka jadi warna hijau. Nah, terus saja kita akan menggunakan menghubungannya dengan pintu garasi. Nah, tadi kita atur sama seperti yang tadi. Pintu garasi kita hubungkan, kita buka advance, lalu IO config, lalu di bagian sini 1 watt. Kita masukkan ke config, lalu di wirelessnya kita ubah ke passwordnya yaitu rumahku. Nah, di sini tampilannya akan seperti di sini sudah menandakan bahwa dia sudah terhubung. Di sini sudah ada tandai bahwa dia sudah terhubung. Lalu kita atur di bagian sininya. Nah, di sini sudah ada API DHCP-nya sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita masuk ke di remote servernya. Dan remote servernya di sini kita masukkan yang tadi sama. Jadi 1.254 dengan username-nya yaitu admin. Lalu admin. Nah, jika sudah terhubung maka dia akan tampilannya di situ tulisannya akan di sini berupa refresh. Dan jika kita buka lagi menggunakan di sini maka dia yang di komponen-komponen yang ada di sini pengaturannya sama seperti yang tadi sudah saya coba, yaitu dibuka dulu habis itu diatur dulu di IO config-nya, kita ubah ke IoT, lalu di bagian config-nya kita atur di wireless-nya password-nya, lalu di bagian settingnya kita di sini sudah tentukan. Jika ini sudah muncul maka tinggal kita bagian di remote servernya, maka dia sudah akan terhubung. Dan kita coba untuk membuka dia via smartphone yaitu di bagian IoT monitornya saja sekalian. Nah, di sini dia sudah ada tampak. Nah, di sini ada pintu garasi tambahan alat-alatnya. Alat-alatnya di sini ada beberapa, yaitu saya menghubungkan alat-alatnya. Di sini ada 2 jendela, ada kipas, ada fire. Nah, untuk alat di sini saya menerapkan yaitu rumah pintar. Nah, rumah pintar di sini dia akan menggunakan sebuah aktuator atau sensor di sini adalah berupa fire monitor. Nah, di sini jika logikanya jika terdeteksi sebuah api, nah untuk api di sini dia akan menggunakan infrared untuk infrared itu. Nah, jika ada terdeteksi sebuah infrared yang berlebihan maka di sini akan on, maka di sini saya akan mengaturnya untuk fire sprinklernya di sini akan nyala dan jendela di sini juga akan terbuka. Dengan pintu di sini juga akan ikut terbuka. Nah, untuk pengaturan di situ sebelum itu kita coba dulu apakah ini dapat bekerja dengan baik. Nah, di sini kita bisa lihat kita mengatur di bagian kipasnya. Untuk kipasnya di sini kita atur untuk low, untuk high dia akan berfungsi. Untuk jendelanya kita mau buka atau tutup dia akan berfungsi. Nah, untuk pengaturan tadi kondisi yang tadi yaitu jika ini bereaksi, jika ini ada bereaksi maka ini akan menyala, ini akan terbuka, fire sprinkler akan menyala dan jendela akan terbuka. Kita akan gunakan di bagian smartphone di sini yaitu di bagian condition di sini. Nah, untuk condition di sini, nah di sini sudah ada saya siapkan di bagian di sini untuk jika ingin menambahkan maka tinggal add di sini, maka di sini kita bisa nambahkan berapa kondisi-kondisi yang kita inginkan. Untuk kondisi di sini bisa kita tambahkan jika di sini saya coba untuk tambahkan jika pintu garasi on adalah benar. Jika pintu garasi terbuka maka kita akan bagian pintu 2 juga akan ikut terbuka, pintu lock to unlock. Nah, jika kita coba
Jika pintu garasi terbuka, maka pintu kedua juga akan ikut terbuka. Dan sini kita namakan, jangan lupa dinamakan, yaitu pintu masuk. Nah, kita oke. Lalu di sini sudah ada kondisi yang kedua, itu kondisi. Kita akan coba jika pintu garasi terbuka, kita coba nah, dia akan menjadi warna hijau di sini. Kita coba tutup dulu. Tadi memang itu sudah terbuka, kita akan coba kunci dulu. Nah, untuk kunci dia jadi warna merah, dan sekarang kita coba buka pintu garasinya. Nah, jika kita buka pintu garasinya, maka di sini akan terbuka juga ikut warna hijau. Nah, di situ untuk penambahan kondisinya akan seperti itu. Nah, di sini saya sudah menambahkan kedua kondisi yang tadi, yaitu jika di sini sensornya bereaksi atau menyala, maka fire sprinkler akan menyala dan kedua jendela akan terbuka. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, jika kondisinya di sini saya menambahkan, yaitu IoT 6. IoT 6 itu adalah sensor ini, fire monitor. Mohon maaf. Di sini terpencet. Kita buka lagi. Nah, jika di sini, yaitu jika sensor ini mendeteksi api adalah fire detect is true, dan jika bagian yang akan menyala ini adalah tidak menyala, maka di sini kita akan mengatur jendela 1. Jendela 1 di sini akan terbuka, on is true, lalu jendela 2 juga akan terbuka. Lalu di sini ada dua kondisi yang berulang, mohon maaf. Nah, di sini jika jendela 2 akan terbuka, lalu di bagian sini juga pintu 1 yang di sini, pintu 1 di sini akan terbuka, lalu di bagian air di sini juga akan menyala. Nah, selanjutnya karena kondisinya sudah, yang pertama itu adalah jika ada api, lalu yang selanjutnya kondisi yang kedua yaitu jika apinya sudah tidak ada. Nah, untuk apinya di sini kita bisa ngatur. Nah, untuk pengaturannya di sini, maka logikanya jika di bagian sensor ini sudah tidak mendeteksi adanya api, jika dia tidak fire detected is false, maka, dan jika airnya di sini adalah masih menyala di sini, karena jika airnya di sini masih menyala kondisinya, maka di sini jendelanya bisa pengaturan kita aturkan bahwa jika sudah selesai apinya, maka jendelanya bisa tertutup kembali. Lalu jendela yang kedua pertama bisa tertutup kembali, lalu pintunya bisa terkunci kembali, lalu untuk airnya di sini, untuk yang fire sprinklernya di sini akan ikut mati juga. Nah, nih selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan apakah rangkaian di sini dapat bekerja. Nah, untuk mencobanya saya menggunakan ini IoT yang berupa ini, yaitu ini akan berupa tentang dia akan memiliki delay infrared yaitu sebesar 900. Nah, jika kita dekatkan terhadap fire monitor di sini, maka dia akan mengaktifkan fire sprinkler dan membuka jendela dan membuka pintu yang ada di sini. Dan kita akan jauhkan, maka dia akan tertutup kembali. Dan dengan logika seperti ini, maka jika kita ingin membuka pintu, maka dia membuka jendela, maka dia akan tetap terbuka. Jika kita ingin membuka jendela di sini juga dia akan tetap terbuka. Lalu misalnya jika jendela terbuka di sini yang pertama, yaitu, dan jika kita mendekati di sini, maka jendelanya juga akan tetap terbuka. Dan jika kita jauhi, maka jendelanya itu tertutup kembali. Jadi menurut saya di sini logikanya sudah berjalan dengan baik. Nah, itu sekian dari video yang simulasi saya terkait IoT sederhana, yaitu terkait pengamanan rumah sederhana. Nah, di sini jika api mendekat, maka sistemnya akan bekerja dengan baik. Untuk penanganan jika ada api di dalam rumah atau ada terjadinya munculnya panas yang ada di dalam rumah. Dan di sini jika kita mengontrol dari jauh, maka di sini alatnya juga. Dan di sini juga kita jika ada iseng, fire sprinklernya juga tidak akan menyala secara otomatis. Dan di sini fire sprinklernya hanya akan menyala jika ada sensor apinya. Nah, di sini jika kita coba nyalakan, dia akan otomatis mati sendiri. Jadi tidak, untuk mencegah terjadinya
misalnya keisengan dari seseorang. Nah, di sini kita logout dan kita di sini di sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.